tentang malaikat maut itu ada kisahnya, saudara. Orang yang takut mati justru mati duluan. Siapa yang berani mati angkat tangan? Tapi jangan mati konyol. Nah, saudara, saya itu punya teman dekat sekali. Dia paling takut kalau saya mati. Dia pakai masker, wong kalau ini aja pakai sarung, tangan. Saking hati-hatinya. Semua antivirus. Dia nelpon saya, Pak Dut, jangan keluar-keluar. Nanti kalau kena corona, kena gini. Nah, saya udah sampai ke Bali PP, dah. Ke Bali sama teman, jalan lagi, keliling-keliling gitu, dah. Wah, apa yang terjadi? Malah dia dulu mati duluan, dah. Jadi orang yang takut mati malah mati apa, dah? Duluan. Nah, lu udah tahu, bulan Juni saya tuh dapat suara. Saya sampai konsultasi sama Gilbert bahwa malaikat maut dikirim Tuhan di Pulau Jawa. Dari Jakarta berjalan ke Surabaya. Dan malaikat maut itu malaikat yang dulunya diutus Tuhan untuk membunuhi anak-anak sulung di Mesir. Lu udah tahu bahwa setiap ambang-ambang pintu diolesi darah anak domba. Tetapi orang Israel tidak boleh keluar rumah pada waktu malaikat maut itu berjalan. Itu ada di Alkitab, betul? Artinya tidak boleh keluyuran, betul? Betul? Nah, apa yang terjadi? Bulan Juni itu dapat suara, saya ngomong ke Gilbert, sampein apa enggak ya? Sampein apa enggak? Daud diuji dulu, suara Tuhan atau bukan gitu. Saya yakin, ya udah. Tapi mau tak sampein kok geger ribut. Nanti donek-onek kayak wong gitu lah. Aku diem aja lah, saya diem aja di kebun. Itu bulan Juli, awal Juli. Dapat penglihatan. Kan saya enggak mau nyampein sebenarnya, saudara. Awal Juli itu saya lihat ada malaikat di awan-awan di Pulau Jawa membawa pedang gini. Malaikat itu ngomong sama saya, aku diutus. Tuhan bicara, malaikat maut datang dari Jakarta ke Surabaya. Wah, itu saya telepon sama Pak Gilbert. Pak Gilbert sampein enggak? Karena bulan Juni saya mau nyampein enggak berani. Daud, gini aja, kamu yakin enggak itu penglihatan Tuhan? Yakin, sampaikan aja. Walaupun orang ngatain apapun, sampaikan saja. Apa yang terjadi, saudara? Saya sampaikan pesan Tuhan itu, saudara. Itu sampai TikTok ya, sampai TikTok ya. Yang pernah lihat angkat tangan coba. Nah, itu kemana-mana, malaikat maut tuh lah. 3 bulan pokoknya. Apa yang terjadi? Wah, banyak yang nyerang saya macam-macam, tak biarin aja. Saya hanya percaya satu aja. Kalau kita percaya Tuhan, tidak dipermalukan. Amin. Juni, Juli, Agustus. Sing mati akeh, betul? 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 Setelah banyak yang mati, banyak yang nanya saya, malaikat maut wis kembali ke asalnya belum? Saya aja dapat petunjuk itu, saya ngumpet di kebun ya. Ngumpet di kebun, kenapa? Aku dewe ya wedi. Kenapa? Udah dikasih pesen kok, malaikat maut berjalan, mosok aku nekat meneng ngarepe malaikat maut jadi babat tuh. Jadi aku ngumpet ya. Saya ngumpet itu di kebun. Nunggu apa? Pokoknya lewat malaikat maut itu kembali ke asalnya dulu. Dan apa terjadi? Yang mati kan banyak di Pulau Jawa, betul? Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, banyak yang mati, saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu saya nyampaikan itu, makanya kalau di Zoom itu kalau ada gambar malaikat gini nih, bawa pedang gini nih, pada tanya, wis kembali belum iki? Ingat, saudara, pesan Tuhan untuk saudara semua. Ingat, saudara, Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Nah, dan perlu sudah tahu langkahnya apa? Pertama, jangan utang bank. Memang tahun ini adalah bunga terendah dalam sejarah. Tapi ingat,
bank perlu juga gaji pegawai dan lain-lainnya. Betul? Betul? Dan banyak kredit macet juga. Betul? Betul? Kalau sudah ini normal, bunga ke bank tiba-tiba bisa naik. Betul? Dan ingat saudara, pertama itu. Kedua, kalau saudara ekspansi bisnis, jangan sewa atau kontrak. Kalau ada uang lebih baik beli sekalian investasi. Kenapa? Kalau saudara nyewa, itu uang hilang. Ngerti nggak saudara? Ngerti nggak saudara? Nah, kalau beli sekalian. Dan yang ketiga, saya beritahu, saya ulangi lagi, karena itu kesempatan saudara tinggal 2021, 2022. Ingat, beli tanah. Saudara. Apa saudara? Beli tanah. Saudara jangan mikir, Pak, duitku belum ngumpul untuk beli tanah. Saudara, saya dulu waktu beli tanah saya masih ingat. Pertama kali saya beli tanah per meter 100.000. Itu pun saya angsur setahun baru lunas, saudara. Penting ada niat dulu untuk beli. Kalau kita ke gereja tidak ada niat, kapan ke gerejanya? Betul? Betul? Yang penting apa saudara? Niat dulu. Dan ada niat dan ketekunan. Karena apa saudara? Nanti ini kesempatan saudara tahun ini dan tahun depan. Emas itu hanya untuk cadangan, bukan untuk investasi. Artinya apa? Kalau kita perlu uang, jualnya cepat. Nanti saudara. Nah, karena apa? Karena kondisi seperti ini akan kita lewati. Jadi saudara, 5 tahun ini, bayangkan kalau kondisi seperti ini. Percaya pasti Tuhan pelihara. Saudara, yang penting pesan saya tahu satu, jangan takut mati. Justru yang takut mati cepat apa? Mati. Amin. Saya beritahu, saya itu dikasih tahu teman, Pak Daud, nyawamu alot tenan gitu. Alot gimana? Saudara tahu pesawat Lion Air mami ya? Lion Air yang jatuh Bangka Belitung, yang Jakarta Bangka ya. Ya. Saya itu pesawatnya hari Sabtu pagi, saya udah rencana disiapin tiket pulang pergi, PP pakai pesawat itu. Saya masuk ke dalam pesawat, itu pagi, diantar namanya Amal. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Karena engkau berharga di mataku, maka sebagai ganti nyawamu, nyawa bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada ayatnya, kitab Yesaya. Saya lihat di pesawat itu, langsung bangun saya. Kok ada hawa kematian. Saya tiba di bandara, saya ngomong gini, saya tidak mau naik pesawat ini lagi. Kenapa? Ganti Sriwijaya. Hari Seninnya apa? Jatuh. Saya diloloskan Tuhan. Nggak jadi, betul? Langsung saya mau ganti Sriwijaya. Pertama itu. Kedua, saya nabrak motor, nabrak truk, buar di Gemawang, arah Wonogiri, arah Gemawang. Dek, tabrak, hidup lagi. Susah mati dah. Udah nabrak truk, Roy bawa ke surga, balik meneh dah. Hidup lagi. Ketiga, ketemu orang corona, bolak-balik dah. Ya ora mati-mati dah. Kenapa? Penting kita jangan mati konyol, sok-sokan enggak. Karena saya punya prinsip satu. Kalau kita belum waktunya mati, enggak bisa mati. Tapi kalau kita waktunya mati, gosok gigi keselak odol, mati dah. Udah waktunya. Udah berapa kali saya punya kawan di Jakarta ngomong, Pak Daud ini alot nyawane, ora iso mati-mati. Saya ngomong, karena mati ada jadwalnya. Ingat saudara, dalam hidup ini pesan saya satu, nikmati hidup saudara. Kenikmatan hidup itu hanya ada dua. Apa saudara?
makan dan tidur. Betul? Siapa yang cocok? Angkat tangan. Nah, betul? Betul? Apa saudara? Makan dan tidur. Saya punya teman gila adalah hanya dari Jakarta ke Bali ngajak saya hanya satu, makan. Itu makan di Bali. Habis makan pulang. Suatu kali ada wine umurnya 100 tahun. Dia kan minum wine. Ngomong sama saya, kita minum ini. Mau saya beli? Itu di tempat itu ada New York Times apa gini. Saya beli wine ini, wine putih itu. Berapa harganya? 1 miliar. Berani saya bayar 1 miliar. Itu 1 botol wine. Mau dibayar teman saya ini 1 miliar. Yang punya wine ngomong apa? Anggur itu adalah tidak saya jual. Karena sebelum aku mati, inilah wine terakhirku. Dia ngomong, apa gunanya saya punya uang banyak kalau tidak bisa menikmati wine terakhir. Saya punya kawan, punya itu asetnya dan uangnya 25T, banyak pada gitu saudara, triliun. Tetapi ingat, kalau bicara pakai oksigen, engkik. Kalau ngomong, engkik. Saya ngomong sama kawan saya, kau punya uang 25T, happy dong. Pak Daud, gimana happy? Engkik. Apa terjadi? Tidak lama kemudian mati. Dia sebelum mati ngomong sama saya, ngomong apa? Saya cita-citanya mau keliling dunia. Sekalipun dia punya uang 25T, tapi tidak bisa menikmati keliling dunia. Kedua, tidak bisa nikmati makan. Jadi nikmatnya hidup, nikmati itu. Makan dan apa? Tidur. Ada lagi saudara, uangnya triliunan, tapi tidak bisa tidur. Apa gunanya? Betul? 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 Jadi ingat saudara, orang paling kaya di dunia tidak harus punya uang triliunan, tapi yang bisa menikmati hidupnya. Menikmati apa saudara? Makan dan apa? Tidur. Orang bisa makan tidur, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan barang siapa percaya dia tidak saudara, makhluk. Saudara ingat, saudara bisa tidur, itu berkat. Betul? 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 Waktu saya di Bandung, ada orang datang nemuin saya. Pak Daud, lidah saya ini mati rasa. Aku hanya ingin merasakan pahit atau manis saja. Kalau Pak Daud bisa bikin lidah saya pahit manis, tak bayar berapapun tak bayar. Saya ngomong, minta sama Tuhan. Bayangin, dia hanya ingin bisa nyincipin lidahnya itu pahit atau asin. Bayangin ya. Maka saya langsung berpikir dalam hidup saya satu, kita bisa menikmati makan dan tidur, itu berkat Tuhan luar biasa. Yang setuju angkat tangan saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Apa saudara? Menikmati apa saudara? Makan dan apa? Punya duit banyak, tapi kerja terus. Keluar rumah, kantor, pabrik, kerja terus. Yang menikmati hidup siapa? Pembantunya, betul? Kenapa? Itu kejadian di Surabaya. Suami istri itu kerja terus, pagi siang malam, pagi siang malam. Saya nginep di rumahnya. Saya lihat pembantunya bisa lihat film mana-mana. Kalau mau renang tinggal berenang. Lah bosnya nggak sempet. Pagi berangkat, malam pulang. Pagi berangkat, malam pulang. Ada lagi saudara, salah satu pemilik, keluarga pemilik bank, teman dekat saya. Makanya saya lihat uangnya triliunan saudara. Suatu kali malam-malam jam 2,
dia datengin ke tempat saya nginep di Jakarta. Pak Daud, saya tidak bisa tidur Pak, berminggu-minggu tidak bisa tidur, uangnya triliunan. Loh kenapa? Kamu kan konglomerat triliunan. Saya ini takut kalau pejem mata, pejem selamanya. Jadi saya takut mati Pak. Saya lihat ada setan, setannya keluar. Begitu setannya keluar, dia bisa tidur. Dia ngomong, uang punya uang apapun, tidak bisa tidur, tidak ada gunanya. Betul? Betul? Jadi sudah bisa tidur, menikmati makan, itu sudah berkat. Suatu kali ada nelpon lagi, ini konglomerat ya, Pak Daud. Padahal dia itu hati-hati sekali. Orang ketemu dia aja 3 meter. Wah, pembatas jaraknya 3 meter. Saya ketemu dia 3 meter. Dan setiap minggu semua karyawannya, pegawainya semua di swab. Dia yang paling takut corona, malah dia yang kena corona. Dia nelpon saya. Malaikat maut gimana Pak Daud? Jadi yang ditakuti satu, malaikat apa? Orang kalau pas dengar khotbah saya malaikat maut tuh bisa ada tok-tok gisopo. Waktu itu dia telepon, Pak Daud, saya kena corona Pak Daud. Sekarang saya isolasi. Aku mati po urip. Saya doa gini, Tuhan bicara, engkau tidak mati hari ini karena engkau melihat cucu. Begitu dapat petunjuk itu, dicek negatif. Dia ngomong gini, Pak Daud, aku negatif, urip hore gitu. Konglomerat pun juga takut mati. Nah, tapi satu hal saudara, nikmati hidupmu. Apa saudara? Makan dan apa? Tidur. Tapi ojo mangan sancam terus ya, cepat mati. Harus jaga kesehatan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Elohim bekerja, lawat insan pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati firman-mu, berkati kami semua Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan firman-mu, berkati Pak Freddy, berkati keluarganya, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya.